Serangan udara Amerika Serikat dan Israel di Iran menimbulkan dampak kemanusiaan yang semakin besar, termasuk anak-anak. Korban sipil terus bertambah dengan banyak anak yang mengalami luka berat akibat serangan yang menghantam kawasan permukiman. Di salah satu rumah sakit, seorang anak perempuan berusia 4 tahun mengalami koma akibat cedera kepala serius setelah tertimpa reruntuhan rumahnya yang hancur dihantam rudal serangan udara Amerika Serikat dan Israel di Iran. Serangan terjadi saat anak itu berada di rumah bersama keluarganya. Ini menunjukkan bahwa warga sipil berada dalam risiko tinggi dalam operasi militer. Dokter mengatakan kemungkinan besar ia tidak akan pulih. Sejumlah wilayah permukiman di Teheran, Iran mengalami kerusakan parah, termasuk blok apartemen yang hancur akibat hantaman rudal langsung. Warga melaporkan adanya target militer di sekitar lokasi, namun bangunan sipil seperti apartemen juga terdampak dan menyebabkan korban jiwa dari kalangan warga sipil. Seorang perempuan telah tewas setelah tertimbun reruntuhan dan jasadnya baru ditemukan beberapa hari kemudian. Serangan udara yang terus berlangsung memperbesar jumlah korban dan penderitaan warga sipil. Sementara itu, rumah sakit menghadapi tekanan akibat lonjakan pasien. Semakin lama konflik berlangsung, semakin besar dampak kemanusiaan yang dirasakan warga sipil, terutama anak-anak yang menjadi korban paling rentan. Perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran telah menewaskan sedikitnya 1.300 orang di Iran, lebih dari 900 orang di Lebanon, dan 14 orang di Israel. Pejabat militer Amerika Serikat mengatakan 13 anggota militer mereka telah tewas dan sekitar 200 lainnya terluka. Lima anggota tim nasional sepak bola putri Iran telah tiba di Turki setelah sempat ditawari visa kemanusiaan dari pemerintah Australia. Tim yang telah tersingkir dari Piala Asia Putri itu akan kembali ke Iran melalui jalur darat melewati perbatasan Bazargan, Gurbulak antara Turki dan juga Iran. Tim sepak bola putri Iran ini menarik perhatian global setelah 5 pemain tetap diam selama lagu kebangsaan Iran berkumandang saat pertandingan pembukaan Piala Asia di Australia. Kelima pemain tidak secara terbuka menjelaskan aksi diam itu, namun memicu anggapan bahwa mereka memprotes kondisi di Iran. Pemerintah Australia menawarkan visa kemanusiaan karena khawatir akan keselamatan para pemain. Namun kelima pemain akhirnya membatalkan permohonan suaka mereka dan kembali ke Iran. Serangan rudal Iran menewaskan 3 orang di tepi barat Palestina. Ini merupakan serangan mematikan Iran di wilayah ini sejak pecah perang Iran lawan Israel Palestina. Bulan Sabit Merah Palestina memastikan 3 orang tewas dan 13 lainnya luka di Beit Awa akibat serangan di tepi barat yang diduduki. Jumlah korban luka maupun meninggal dunia dikhawatirkan akan terus bertambah. Sebelumnya militer Israel menyebut telah mendeteksi amunisi tandan yang tak dapat dicegah pertahanan udara Israel dan menabrak bangunan. Israel menyebut Iran telah menembakkan amunisi tandan sepanjang perang yang mematikan bagi pertahanan udara Israel. Serangan rudal yang diduga diluncurkan Iran kembali menghantam Israel. Satu pekerja asing dilaporkan tewas akibat luka serpihan di wilayah selatan Sharon, Israel. Layanan darurat Magen David menyatakan para medis menemukan korban pria berusia 30-an di lokasi kejadian. Israel sebelumnya mendeteksi peluncuran rudal baru dari Iran dan sistem pertahanan udara dikerahkan untuk mengintersepsi petugas medis menangani lokasi serangan serta bangunan yang alami kerusakan. Hingga kini konflik antara Israel dan Iran telah menyebabkan ribuan korban jiwa di sejumlah negara. Yang juga jadi sorotan, saudara, Idul Fitri bakal dirayakan umat Islam di berbagai belahan dunia dengan sholat berjamaah dan tradisi kebersamaan bersama keluarga.
Dan tahun ini perayaan Idul Fitri berlangsung di tengah perang Iran dan harapan akan perdamaian. Idul Fitri disambut dengan sukacita dan kegembiraan. Hari raya ini ditandai dengan sholat berjamaah dan perayaan yang biasanya meliputi kunjungan keluarga, silaturahmi, jalan-jalan, dan pakaian baru. Tahun ini, Idul Fitri dirayakan di tengah perang Iran yang telah mengguncang banyak negara di Timur Tengah dan menyebabkan konsekuensi yang meluas. Di Indonesia, banyak orang melakukan tradisi pulang kampung untuk merayakan hari raya bersama orang-orang terkasih. Di Malaysia, umat Islam juga memiliki tradisi pulang kampung untuk Idul Fitri. Hari pertama biasanya dimulai dengan sholat di masjid, memohon maaf dari keluarga dan teman, serta mengunjungi makam orang-orang terkasih. Di Mesir, keluarga-keluarga merayakan sholat Id di tengah suasana meriah. Banyak yang mengunjungi kerabat, teman atau tetangga, dan beberapa melakukan perjalanan ke tempat-tempat liburan. Anak-anak biasanya mengenakan pakaian baru dan menerima hadiah uang tunai yang dikenal sebagai Aidia. Di Amerika Serikat, di mana umat Muslim merupakan minoritas yang beragam secara etnis dan ras, banyak yang berkumpul untuk sholat Id. Beberapa juga berkumpul untuk festival yang menampilkan kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak dan keluarga. Perayaan Idul Fitri di berbagai belahan dunia menunjukkan kuatnya tradisi kebersamaan umat Islam, meski dirayakan dengan cara yang beragam sesuai budaya masing-masing. Di tengah situasi global yang tidak menentu, momen hari raya tetap menjadi ruang untuk mempererat relasi, berbagi kebahagiaan, dan menjaga harapan akan perdamaian.